Kisah mengharukan Nabi Muhammad dan para sahabat di medan perang saat berpuasa Ramadan yang suci. Bulan penuh berkah dan ampunan. Namun, bagi Rasulullah dan para sahabatnya, Ramadan bukan sekadar bulan ibadah dalam ketenangan. Justru, di bulan ini, mereka harus menghadapi ujian berat, perang demi membela agama Allah. Salah satu peperangan yang terjadi di bulan Ramadan adalah Perang Badar, perang pertama yang menjadi penentu nasib umat Islam. Saat itu kaum muslimin hanya berjumlah 313 orang, berpuasa dalam kelelahan, kehausan dan kelaparan. Sementara pasukan Quraisy berjumlah lebih dari 1.000 orang, bersenjata lengkap, penuh kekuatan. Matahari membakar padang pasir, hembusan angin panas membawa debu yang menusuk wajah. Pasir yang menguning seakan mendidih di bawah telapak kaki. Para sahabat menggenggam pedang mereka dengan tangan yang lemah karena lapar dan dahaga. Di antara mereka ada Bilal bin Rabah yang bibirnya kering pecah-pecah, namun lisannya tetap berzikir. Ada Ammar bin Yasir yang tubuhnya kurus karena sering disiksa kaum Quraisy, namun matanya tetap menyala dengan semangat jihad. Ada Ali bin Abi Thalib, pemuda gagah yang tetap teguh dalam keimanan. Rasulullah melihat ke arah mereka dengan mata berkaca-kaca. Hatinya perih melihat sahabat-sahabatnya bertahan dalam keadaan seperti ini. Namun beliau tidak pernah mengeluh. Bahkan beliau sendiri pun menahan lapar, dahaga dan kelelahan. Seorang sahabat Al-Miqdad bin Aswad mendekat kepada Rasulullah dan berkata dengan suara gemetar, "Wahai Rasulullah, perut kami kosong, tenggorokan kami kering, tetapi kami tidak takut. Demi Allah, kami akan berperang bersamamu." Nabi tersenyum, meski dalam senyumnya ada kesedihan yang mendalam. Beliau tahu, sahabat-sahabatnya sudah sangat lemah, tetapi mereka tetap bertahan. Malam sebelum perang, Rasulullah bangun untuk berdoa. Di kegelapan malam, di bawah langit yang dipenuhi bintang, beliau bersujud begitu lama. Air matanya jatuh membasahi pasir. Dengan suara bergetar, beliau memohon kepada Allah. Allah pasti akan menolong kita. Namun Rasulullah terus berdoa. Hingga subuh menjelang, tubuhnya masih basah oleh air mata dan keringat. Saat fajar merekaham, pasukan muslim yang lemah dan berpuasa itu bersiap. Tidak ada makanan berlimpah untuk mengisi tenaga mereka. Hanya iman yang menjadi kekuatan. Ketika peperangan dimulai, Allah menurunkan pertolongannya. Malaikat turun membantu pasukan muslim. Debu-debu beterbangan, mengaburkan pandangan pasukan Quraisy. Pedang-pedang beradu, dan suara takbir menggema di seluruh medan perang. Rasulullah sendiri turun ke medan pertempuran, memberikan semangat kepada para sahabat. Dengan tangan beliau yang penuh kasih, beliau mengusap kepala mereka yang terluka, menguatkan hati mereka yang hampir menyerah. Akhirnya dengan izin Allah, pasukan muslim yang kecil itu memenangkan pertempuran. Tangis haru pecah di antara mereka. Mereka menang, bukan karena kekuatan fisik, tetapi karena iman yang tak tergoyahkan. Namun kemenangan ini bukan tanpa pengorbanan. Beberapa sahabat gugur sebagai syuhada. Rasulullah berdiri di antara jenazah mereka, matanya basah. Mereka telah berjuang di jalan Allah, mereka telah mengorbankan segalanya. Setelah perang usai, Rasulullah duduk sendiri, menatap langit. Abu Bakar mendekatinya dan bertanya, "Wahai Rasulullah, engkau menangis. Bukankah ini kemenangan yang besar?" Rasulullah mengangguk, tetapi air matanya jatuh. "Aku menangis bukan karena kekalahan, tetapi karena mereka yang telah pergi. Aku rindu mereka." Malam itu, Rasulullah kembali berdoa. Dalam keheningan, beliau mengingat setiap wajah sahabat yang gugur. Mereka yang pernah duduk bersamanya, berbagi makanan walau sedikit, tertawa bersama, kini telah tiada. Namun beliau tahu, mereka tidak benar-benar pergi. Mereka telah mendapat janji Allah. Dan suatu hari nanti, mereka semua akan bertemu kembali di surga. Itulah kisah perjuangan Rasulullah dan para sahabat saat berpuasa di medan perang. Kisah yang penuh air mata, tetapi juga penuh kebesaran hati. Semoga kita bisa mengambil pelajaran dan meneladani kesabaran serta keteguhan mereka.